Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Isratul Hasanah dengan NIM 1905-155430 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Riau. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran dari teks negosiasi. Baik, sebelum kita menjelaskan atau ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan indikator dan kompetisi dasar yang saya ambil dari teks negosiasi tersebut. Kompetisi dasarnya yaitu 3.10, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tulisan. Sedangkan indikatornya adalah yang pertama, merumuskan ciri teks negosiasi, yang kedua menjelaskan cara menyampaikan pengajuan penawaran, dan yang ketiga adalah menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau persepakatan. Baik, sebelumnya di sini saya akan menanyakan kepada teman-teman apa sih teks negosiasi tersebut, definisi dari teks negosiasi tersebut. Di sini teman-teman pastilah sering melihat maupun teman, orang tua, kerabat, orang lain yang melakukan negosiasi di tempat-tempat tertentu seperti di pasar, di dalam membeli sesuatu, pasti melakukan penawaran kan? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teks negosiasi tersebut. Teks negosiasi adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat dua belah pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut saling bertukar barang atau jasa. Mereka berupaya untuk menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi pihak masing-masing. Baik, di sini negosiasi tersebut adalah mencari kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kesepakatan bersama dalam untuk tercapainya persetujuan yang mereka buat. Selanjutnya, setelah kita mengenal dari pengertian teks negosiasi tersebut, di sini kita harus tahulah ciri-ciri dari teks negosiasi tersebut. Pasti teman-teman barangkali ada yang udah tahu tentang ciri-ciri dari teks negosiasi tersebut kan? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks negosiasi tersebut. Yang pertama adalah mendapatkan kesepakatan bersama. Di sini tentang kedua belah pihak harus mendapatkan kesepakatan agar terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak. Yang kedua, menyelesaikan atau menghasilkan yang menguntungkan kedua belah pihak. Baik, di sini kedua belah pihak tidak akan mau rugi. Di sini disitulah terjadinya negosiasi agar tercapainya persetujuan antara kedua belah pihak tersebut. Yang ketiga adalah teks yang memprioritaskan kepentingan bersama. Kedua-dua belah pihak tersebut memiliki kepentingan, misalnya dalam jual beli. Penjual tidak akan mau rugi dan pembeli tidak akan mau membeli terlalu mahal, ya kan? Selanjutnya, yang terakhir adalah mempunyai tujuan yang praktis, yaitu media untuk menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima. Baik, di sini kedua belah pihak harus menghasilkan misalnya media tersebut misalnya dalam membeli cabai. Di sini kedua belah pihak akan menghasilkan kesepakatan ketika pihak satu menawar dan pihak dua memberi penawaran kembali kepada pihak satu. Selanjutnya, dalam penawaran negosiasi ini ada tata cara untuk menyampaikan pengajuan atau penawaran dalam bernegosiasi, bukan asal-asal aja dalam menyampaikan penawaran tersebut. Yang pertama adalah menyampaikan pengajuan atau penawaran dengan bersikap sopan. Dengan bersikap sopan tersebut, misalnya penjual akan memberi harga yang lebih murah ketika kita berbicara sopan dalam melakukan negosiasi tersebut. Yang ketiga,
tidak menekan pihak lain. Dalam tidak menekan pihak lain tersebut, di sini kedua belah pihak tidak saling merugikan atau saling memaksa dalam melakukan negosiasi tersebut. Yang ketiga, saling menguntungkan. Nah, baik di sini saling menguntungkan maksudnya misalnya dalam membeli cabai tersebut kan, pihak pertama tidak akan mau rugi dan pihak kedua tidak akan mau membeli terlalu mahal. Disitulah akan menetapkan harga yang sangat berkualitas atau yang tidak merugikan kedua belah pihak tersebut. Yang ketiga, disertai dengan alasan. Baik, kita membeli atau melakukan negosiasi tersebut harus disertai alasan kenapa kita harus menawar barang tersebut, atau karena barangnya udah rusak atau kualitasnya tidak baik, harus disertai alasan. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan syarat tercapainya persetujuan. Bukan sembarang kita menyampaikan jadi terjadilah persetujuan tersebut. Di sini saya akan menyampaikan beberapa syarat dalam menyampaikan atau bernegosiasi untuk mendapatkan persetujuan. Yang pertama yaitu adanya sebuah kesepakatan. Ini yang paling penting, kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan negosiasi. Yang kedua adalah persetujuan tanpa adanya menekan atau pemaksaan. Yang tadi saya sudah jelaskan, tidak boleh menekan atau pemaksaan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi tersebut. Yang ketiga, kesepakatan harus saling menguntungkan. Dan keempat, persetujuan bersifat praktis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menyampaikan contoh dari negosiasi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah teks negosiasi tentang jual beli mangga di pasar. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini bang? Penjual, 30.000 bu, murah. Boleh kurang kan bang? Belum bu, ibu barangnya bagus loh ini bu. Ini bukan karbitan, matang pohon. Iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim 2 bang, 20.000 saja ya. Belum boleh bu, 28.000 ya bu, biar saya dapat untung bu. Baiklah, tapi saya boleh pilih sendiri ya bang. Asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya bisa rugi. Iya bang, saya penting saja yang dapat mangga yang bagus. Saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya bang. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dia beli. Baik, itulah contoh media pembelajaran dari saya dalam menyampaikan teks negosiasi. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan para penonton yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.